Sahabat, bayangkan kita berdiri di padang mahsyar, jutaan manusia menunduk, wajah-wajah pucat, tubuh gemetar menanti giliran dihisap. Dosa-dosa terbayang, amal terasa amat sedikit, dan hati cemas luar biasa. Namun tiba-tiba terdengar panggilan yang begitu lembut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku tanpa hisab, tanpa azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silakan tuliskan doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. InsyaAllah kita akan aminkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permohonan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapakah mereka yang dipanggil dengan lembut itu? Ternyata mereka bukanlah para nabi, bukan pula para syuhada yang gugur di medan perang, melainkan hamba-hamba biasa yang ketika hidup di dunia dengan konsisten dan istiqomah menjaga satu amalan ringan. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat ini sekali saja setiap selesai salat maghrib, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakannya, melindunginya dari gangguan setan dan membentenginya dengan 70 lapis hijab dari tipu daya iblis. Bahkan malaikat dari langit ketujuh akan turun untuk menjaga dirinya hingga subuh tiba. Bukan hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa ketika hari kiamat tiba, Allah akan memanggil hamba ini dan berkata, berlindunglah di bawah naungan arsy-Ku, makanlah dari buah surgaku, minumlah dari telagaku. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dan yang paling dahsyatnya lagi, jika ia meninggal pada malam itu, ia wafat dalam keadaan mati syahid dan langsung masuk surga tanpa melalui hisab. Sahabatku, ini adalah sebuah peluang emas, sebuah amalan yang amat ringan. Waktunya hanya membutuhkan beberapa detik saja, tetapi pahalanya akan terus mengiringi kita sampai ke akhirat kelak. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara tuntas surat apa yang dimaksud, bagaimana cara mengamalkannya, dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang begitu agung bagi orang yang istiqomah membacanya. Jangan tinggalkan video ini, karena rahasia ayat ini bisa menjadi penyelamat kita di hari yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Namun sebelum kita masuk ke materi,
saya ingin mengajak kita semua untuk saling menguatkan melalui doa. Silahkan tuliskan doa, harapan dan hajat terbaik kalian di kolom komentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Di dekatnya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata, "Amin, dan untukmu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Artinya, ketika kita saling mengaminkan doa di kolom komentar, insya Allah doa-doa itu lebih cepat Allah kabulkan. Maka jangan ragu, tuliskan doa kalian dan mari kita bantu aminkan bersama. Dan bagi sahabat yang merasa channel ini membawa manfaat, jangan lupa tekan like sebagai bentuk dukungan dakwah serta subscribe agar tidak tertinggal materi-materi berikutnya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi untuk kita renungkan bersama. Di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, hidup seorang guru ngaji yang bernama Pak Mahmud. Beliau hidup dengan sangat sederhana. Rumahnya terbuat dari kayu dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Namun yang membuat beliau begitu istimewa bukanlah kekayaannya, melainkan satu amalan yang tidak pernah beliau tinggalkan sejak masa mudanya. Setiap kali selesai melaksanakan sholat maghrib, sebelum melangkahkan kaki beranjak dari sajadahnya, Pak Mahmud selalu membaca beberapa ayat pendek yang selalu membuat beliau tenang menghadapi masa-masa tuanya. Inilah amalan yang diwariskan oleh guruku, kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan keselamatan dari hisab dan azab bagi siapa saja yang istiqomah membacanya. Tahun demi tahun berlalu hingga suatu hari di usianya yang ke-78 tahun, Pak Mahmud jatuh sakit. Keluarganya mengira beliau hanya terkena flu biasa, namun lambat laun kondisinya semakin memburuk. Hari itu selepas maghrib, dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, Pak Mahmud masih memaksakan dirinya untuk membaca ayat-ayat tersebut. Setelah selesai membacanya, beliau tersenyum, menatap anak-anaknya dan berucap dengan sangat lirih, "Alhamdulillah, tugas ayah di dunia sudah selesai." Beberapa menit kemudian, beliau menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan suci di atas sajadah, tepat setelah melaksanakan amalan yang amat beliau cintai. Orang-orang kampung bersaksi, wajah Pak Mahmud tampak berseri-seri seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Dan yang paling mengejutkan, saat prosesi pemakaman tercium aroma yang sangat harum dari dalam liang lahatnya. Banyak warga yang menangis meneteskan air mata karena mereka tahu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nyata. Barang siapa yang istiqomah membaca ayat ini, Allah akan memuliakannya di dunia, di dalam kubur, hingga di akhirat kelak. Dari kisah perjalanan hidup Pak Mahmud tadi, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama,
Istiqomah itu jauh lebih berharga daripada banyaknya amalan. Pak Mahmud bukan orang kaya, bukan pula tokoh terkenal, tetapi beliau menjaga satu amalan ringan ini sepanjang hidupnya. Ternyata yang membuat kita mulia di sisi Allah bukanlah jumlah yang besar, melainkan kesungguhan dan konsistensi dalam menjaganya. Pelajaran kedua, amalan ringan dengan pahala yang sangat luar biasa. Hanya membaca beberapa ayat setelah maghrib, waktunya bahkan tidak sampai 1 menit, tetapi pahalanya mengiringi hingga akhir hayat, bahkan menjadi benteng dari hisab dan azab. Pelajaran ketiga, mengamalkan sebelum ajal menjemput. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan kematian akan datang. Pak Mahmud wafat tepat setelah menyelesaikan amalan ini. Seakan-akan Allah menutup lembaran hidupnya dengan ibadah yang amat dicintainya. Bukankah kita semua merindukan akhir hidup yang indah, husnul khatimah seperti itu? Pelajaran keempat, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran. Kisah ini menjadi bukti kecil di dunia bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi pasti membawa kebaikan. Jika di dunia saja sudah Allah muliakan, apalagi kelak di kehidupan akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas apakah amalan yang dimaksud tersebut? Yang pertama, membaca surah Al-An'am 3 ayat pertama. Diriwayatkan dalam kitab Al-Jauharul Mauhub halaman 114 dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat pertama surah Al-An'am di pagi hari, Allah mengutus 70.000 malaikat yang menulis kebaikan untuknya hingga sore, dan apabila membacanya di sore hari, Allah mengutus 70.000 malaikat hingga pagi. Malaikat itu mendoakan, melindungi dan menjaganya dari gangguan setan. Sahabat beriman, sebagai ikhtiar ilmu dan kehati-hatian kita dalam beragama, perlu kita pahami bersama dengan sikap yang beradab. Para ulama ahli hadis menjelaskan bahwa riwayat mengenai keutamaan khusus 70.000 malaikat untuk 3 ayat awal surah Al-An'am ini berderajat sangat lemah atau dhaif. Kendati demikian, membaca ayat-ayat Al-Quran termasuk 3 ayat awal Al-An'am tetaplah sebuah amalan mulia, ikhtiar dan doa yang mendatangkan pahala kebaikan umum. Kita mengamalkannya dengan mengharap rahmat Allah tanpa meyakini janji angkanya sebagai suatu kepastian syariat. Adapun bunyi ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم
أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Yang kedua, membaca surah Al-Hasr ayat-ayat terakhir. Kemudian amalan yang kedua, yaitu membaca ayat terakhir surah Al-Hasr, disebutkan di dalam kitab Zinatul Asrar, Zinatul Asrar, halaman 82, dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ta'awudz 3 kali lalu membaca 4 ayat terakhir surah Al-Hasr di pagi hari, maka Allah mengutus 70.000 malaikat mendoakannya hingga sore. Jika ia meninggal hari itu, ia mati syahid, dan jika dibaca di sore hari, ia mendapatkan pahala yang sama hingga pagi. Sahabat, sama halnya dengan riwayat ini, sebagian besar ulama peniti hadis menilai riwayat keutamaan khusus ayat terakhir Al-Hasr ini berderajat lemah atau dhaif. Namun, membaca Al-Quran dan meresapi keagungan nama-nama Allah dalam surah Al-Hasr adalah ikhtiar amalan tajribah, yaitu pengalaman ibadah para ulama yang sangat baik. Ini bukan kewajiban syariat ataupun jaminan hasil pasti, melainkan bentuk doa dan permohonan perlindungan kita kepada Allah. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Mari para sahabat, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Adapun tata cara dalam mengamalkannya dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat maghrib dan sholat subuh. Berikut urutan bacaannya. Yang pertama, bacalah ta'awudz sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu yang kedua, dilanjutkan dengan membaca 3 ayat pertama dalam surah Al-An'am yang sudah kita bacakan tadi, diawali dengan basmalah. Kemudian disambungkan dengan membaca 4 ayat terakhir dalam surah Al-Hasr dan seterusnya hingga akhir. Setelah itu
bacalah dengan tartil dan penuh penghayatan. Ketika membacanya, niatkan di dalam hati semata-mata untuk mengharap ridha Allah, memohon perlindungan di dunia, keselamatan di dalam kubur, serta kemuliaan kelak di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Mungkin besok atau mungkin malam ini. Namun kita memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk membawa bekal yang akan menyelamatkan kita dari hisab dan azab. Amalan ini amat ringan, hanya membaca beberapa ayat setelah maghrib. Waktunya bahkan tidak sampai 2 menit, tetapi pahalanya mengiringi perjalanan kita sampai kita menghadap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bahwa siapa yang istiqomah akan dilindungi di dunia, diselamatkan di alam kubur, dan dimuliakan di akhirat. Mulai malam ini, ajaklah keluarga, pasangan dan anak-anak kita, jadikan amalan ini sebagai kebiasaan yang melekat erat sampai akhir hayat. Siapa tahu di hari kiamat nanti kita dipanggil oleh Allah dan mendengar suara yang paling kita rindukan. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.